Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jihan Mahira, NIM 2020143552, kelas 4N, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Yang pertama, perintis kepaduan dunia. Bapak Pandu Dunia Robert Stephenson Steve Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 2 Februari 1857. Para pandu atau para pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP, pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, gagasan pendidikan kepramukaan. Pertama, sistem pendidikan kepramukaan. Kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yakni pertama, tujuan pendidikan, kedua, peserta didik, ketiga, mendidik, 4, metode pendidikan, 5, materi pendidikan atau kurikulum. 2. Sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan Urnum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK serta Pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka. Untuk pramuka siaga usianya 7-10 tahun. Untuk pramuka penggalang usianya 11-15 tahun. Untuk pramuka penegak usianya 16-20 tahun dan untuk pramuka pendega usianya 21-25 tahun. Yang ketiga, sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka, melatih pembina pramuka, membantu andalan, anggota majelis pembimbing dan staf kuartir. Selanjutnya, kegiatan kepanduan di Indonesia. Berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono Sembilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 1912. Washington DC AS 1 Oktober 1988 adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai 1974. Beliau lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Doroyatum pada 12 April 1912. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di luar negeri. Pada awal tahun 1908, BP menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit, sebab kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girls Guild atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Baden-Powell. Buku Squid for Boys tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut Anak Serigala. Dengan buku The Jungle Books berdiri cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba atau yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan klub tersebut. Tahun 1918, BP membentuk Rover Squad Pramuka Usia Penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan.
Perkembangan pramuka di Indonesia masa Hindia Belanda meliputi yang pertama, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu, tanpa adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang benika. 2. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang NPO pada tahun 1912. Yang ketiga, organisasi kepramukaan yang dipraksai oleh bangsa Indonesia adalah JPO, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara pada tahun 1916. Yang keempat, kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dan pergerakan nasional. Seperti disebut di atas, dapat diperhatikan pada adanya Pathinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. 5. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia. Waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Karena federasi ini tidak dapat bertahan lama karena giat adanya fusi. Akibatnya pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. 7. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Yang ke-8, antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. 9. Sebagai upaya untuk penggalang kesatuan dan persatuan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI merencanakan All Indonesia Jambore. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.